Nama saya Irena Aprizrianti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen keuangan dengan menjelaskan beberapa penjelasan dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selamat mendengarkan. Likuiditas. Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi. Jumlah alat-alat bayar yaitu alat-alat likuid yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang kekuatan membayarnya dari perusahaan yang bersangkutan. Adapun cara untuk mengukur likuidasi yaitu dengan menjawabnya yang pertama, mengukur likuidasi pendapatan pertama, yaitu pada pendekatan pertama ini membandingkan kas dan aktiva yang dapat diubah dalam bentuk kas di mana kewajiban jatuh tempo dan dibayar pada tahun itu juga. Yang kedua itu mengukur likuiditas dengan pendekatan kedua. Pada pendekatan kedua ini mengubah piutang usaha dan persediaan kas dalam satu periode dengan waktu yang ditentukan. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Lalu apa sajakah suatu perusahaan dilikuidasikan? Apakah kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi semua hutang-hutangnya? Maka dengan ini pertanyaan tersebut dapat kita ambil pengertian dari solvabilitas itu tersendiri adalah sebagai perusahaan untuk membayar suatu hutang-hutang baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Apabila suatu perusahaan yang solvable atau berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Tetapi tidak dengan sendirinya, berarti bahwa perusahaan tersebut liquid. Sebaliknya, perusahaan yang insolvable tidak dengan sendirinya, berarti perusahaan tersebut liquid. Dalam hubungannya antara likuidasi dengan solvabilitas ada 4 kemungkinan dialami perusahaan. Yang pertama, liquid dan solvable adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, liquid insolvable adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tetapi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, liquid dan solvable adalah perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tetapi dapat memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, liquid dan insolvable adalah perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang pendek maupun jangka panjang. Itu rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Adapun rentabilitas itu disebut sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil laba selama periode tertentu. Cara menilai laba perusahaan itu bermacam-macam, tergantung pada laba serta aktiva atau modal yang diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Alat ukur efisiensi dari rentabilitas dalam penggunaan modal yaitu yang pertama, rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi ini adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dengan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba yang disebut dengan persentase. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama profit margin, yaitu perbandingan antara net operating income dengan
net sales. Yang kedua, turnover of operating assets, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi modal milik sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Disinilah sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.